Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Syafril, NIM 124120002 dari kelas Agama Islam R19. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 15.5, yaitu penerapan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari dan peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga kerukunan. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini merupakan nama materi dan judul materi yang akan saya bawakan. Baik, pertama-tama pendahuluan. Mengapa kerukunan itu penting? Nah, terutama bagi mahasiswa. Yang pertama itu, Indonesia adalah negara majemuk dengan ratusan suku, bahasa, agama, dan budaya, sehingga tidak semuanya memiliki kesamaan. Jadi, untuk mencapai sebuah keharmonisan, maka kita perlu menjaga yang namanya kerukunan. Lalu kedua, kemajemukan ini adalah kekayaan sekaligus tantangan yang harus dikelola dengan bijaksana. Lalu kerukunan merupakan fondasi utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang nomor 4, tanpa kerukunan konflik sosial dapat mudah terjadi dan menghambat kemajuan, serta setiap warga negara, terutama generasi muda, memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerukunan. Jadi kerukunan ini bisa menjadi bumerang dua arah, bisa menjadi keuntungan ataupun kerugian bagi kita, tergantung bagaimana kita mengelola dan mengendalikannya. Lalu definisi kerukunan. Secara umum, kerukunan adalah keadaan hidup bersama yang damai, harmonis, dan saling menghormati antar sesama manusia meskipun terdapat perbedaan. Dalam konteks berbangsa, kerukunan nasional adalah kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh suasana damai, tertib, tentram, dan sejahtera, serta mampu menjaga keutuhan NKRI. 3 pilar utama kerukunan di Indonesia atau trilogi kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Baik, selanjutnya kita masuk ke penerapan kerukunan itu sendiri. Yaitu pertama, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan. Caranya yaitu dengan menerima perbedaan sebagai sunnatullah atau ketetapan Allah yang alami. Lalu tidak memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain. Berdiskusi dengan santun dan terbuka terhadap pendapat berbeda. Mengedepankan dialog daripada konflik dalam penyelesaian masalah. Lalu bersikap empati terhadap perasaan dan keyakinan orang lain. Menghormati ibadah dan ritual agama lain meskipun berbeda. Tidak menyebarkan ujaran kebencian berbasis sara dan mengakui keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan bangsa. Jadi dengan perbedaan pendapat dan keyakinan, dengan melakukan poin-poin tadi, maka kita dapat menjaga kerukunan itu tetap utuh dan tetap ada. Selanjutnya, penerapan kerukunan dengan menjaga etika dalam bermasyarakat. Etika sendiri itu dapat dibagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama itu etika komunikasi. Dengan cara berbicara dengan santun, mendengarkan dengan aktif, dan tidak menyela pembicaraan. Lalu etika bertetangga, saling menjaga ketertiban, gotong royong dalam kegiatan, dan tidak membuat keributan. Lalu ada etika di ruang publik, menghormati fasilitas umum, antri dan tertib, dan tidak diskriminasi. Dan ada yang namanya etika digital, bijak dalam media sosial, verifikasi sebelum share, dan tidak menyebarkan hoax. Jadi ini juga berpengaruh dalam menjaga kerukunan dengan cara kita menjaga etika kita di dalam bermasyarakat. Selanjutnya ada penerapan kerukunan dengan cara membangun kerjasama dan kepedulian sosial. Contoh yang pertama itu gotong royong, menjalankan tugas bersama-sama tanpa membedakan latar belakang sosial, agama maupun suku. Lalu solidaritas sosial, mampu membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan, musibah atau kekurangan tanpa diskriminasi. Lalu kolaborasi lintas budaya dengan cara bekerjasama dalam kegiatan yang melibatkan beragam kelompok masyarakat secara harmonis.
Keempat, kepedulian lingkungan bersama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Lalu, peran mahasiswa yaitu menjadi agen persatuan dan perdamaian. Yang pertama itu mediator konflik, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi di masyarakat, baik itu di kampus maupun lingkungan sekitarnya. Lalu penggerak perdamaian, aktif dalam organisasi dan kegiatan yang mempromosikan perdamaian dan persatuan bangsa. Lalu duta toleransi, dengan cara kita menyebarkan nilai toleransi pada teman sebaya dan masyarakat melalui teladan nyata. Dan inisiator dialog, yaitu dengan cara menciptakan forum diskusi lintas suku dan agama untuk membangun saling pengertian. Lalu kita juga dapat melakukannya dengan cara menumbuhkan sikap toleransi di lingkungan kampus. Seperti yang pertama, interaksi lintas arah, dengan cara aktif bergaul dengan mahasiswa dari berbagai latar agama, suku, bangsa, dan ras tanpa prasangka. Lalu organisasi inklusif, bergabung dengan UKM atau organisasi yang terbuka untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Apresiasi budaya, menghadiri dan menghargai kegiatan kebudayaan dari berbagai daerah dan kelompok di kampus. Lalu lingkungan ramah, menciptakan suasana kampus yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi seluruh mahasiswa. Dengan cara kita melakukan hal-hal tersebut, manfaat yang kita dapatkan dari toleransi di kampus itu seperti lingkungan belajar yang kondusif, berkurangnya konflik dan memperkaya wawasan budaya, serta mempersiapkan mahasiswa sebagai warga global dan menciptakan alumni yang berwawasan luas. Lalu kita juga dapat peran kita dengan cara menggunakan media sosial secara bijak dan positif, yaitu menyebarkan konten positif dan edukatif, bukan yang menyebarkan konten hoax atau informasi palsu. Verifikasi informasi sebelum dibagikan, bukan membagikan konten ujaran kebencian. Lalu menggunakan bahasa yang sopan, bukan bahasa yang konflik atau berbasis sara. Melaporkan konten yang mengandung sara, bukan cyberbullying terhadap sesama, dan mempromosikan persatuan dan keberagaman, bukan konten yang merendahkan kelompok lain. Lalu faktor-faktor penghambat kerukunan itu sendiri seperti intoleransi, radikalisme, hoaks dan provokasi, diskriminasi, fanatisme, dan politik identitas. Ini semua merupakan ancaman-ancaman yang bakal dihadapi saat kita bakal menegakkan yang namanya kerukunan, baik itu di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di lingkungan sekitar kita tinggal. Dan ancaman-ancaman ini dapat kita atasi dengan cara kita menerapkan peran-peran yang dapat kita lakukan dan apa yang dapat kita berikan. Lalu strategi-strategi membangun kerukunan. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri, yaitu internalisasi nilai toleransi, empati, dan hormat pada perbedaan dalam diri sendiri. Lalu keluarga dan lingkungan, lalu baru ke kampus dan komunitas, dan terakhir itu baru skala sosial. Jadi kita dalam menjaga kerukunan ini kita mulai dengan diri kita sendiri dulu, setelah itu baru masuk ke lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat, lalu masuk ke lingkungan kampus dan skala yang lebih besar yaitu skala nasional. Dukungan institusional, peran pemerintah dan lembaga dalam menjaga kerukunan, itu ada dari Kementerian Agama, Kepolisian dan TNI, perguruan tinggi maupun media massa. Nah, dari peran-peran pemerintah dan lembaga-lembaga tersebut semuanya memiliki peran dan dampak yang sangat besar saat kita menjaga kerukunan, seperti adanya forum-forum dan adanya mencegah konflik dan penegakan hukum, lalu penyebaran konten-konten yang lebih positif, edukatif, dan anti hoax dan sebagainya dalam mendukung kita menjaga kerukunan. Lalu studi kasus, contoh penerapan kerukunan Indonesia seperti Festival Budaya Nusantara, lalu masjid dan gereja yang saling berdampingan, serta kampus inklusif, yaitu di mana terdapat banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama yang bersekolah atau belajar di satu kampus atau perguruan tinggi yang saling bergabung. Lalu ini merupakan landasan kerukunan dalam Islam, itu at-tasamu atau toleransi, at-ta'awun kerjasama, al-wasat
al-wasatiyah atau moderat, dan ar-rahmah kasih sayang. Lalu indikator keberhasilan, bagaimana kita tahu bahwa kerukunan telah tercapai, yaitu kurangnya konflik-konflik yang mengandung sara dan hukum yang telah ada hukum-hukum yang telah ditegakkan, lalu ruang ibadah yang aman, jadi orang tidak ada merasa terancam saat mau beribadah, partisipasi yang setara, budaya saling membantu, dan dialog yang produktif. Lalu ini merupakan hambatan dan solusi bagi mahasiswa dalam menegakkan kerukunan, yaitu ada beberapa seperti tantangan itu. Kita ambil contoh radikalisme online. Nah, dampaknya itu rekrutmen kelompok ekstrim, dan lalu solusi itu kontra narasi dan edukasi Islam moderat. Lalu ini merupakan ringkasan materi yang telah kita bahas, mulai dari definisi, penerapan, dan peran mahasiswa, serta tantangan. Lalu terakhir itu strategi-strategi yang dapat kita lakukan. Lalu ini merupakan contoh uji pemahaman terkait materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Dan ini bahan-bahan untuk berdiskusi dan mengetes kemampuan terkait pemahaman materi. Lalu kesimpulannya, kerukunan adalah fondasi kokoh kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang majemuk. Lalu penerapan kerukunan mencakup menghargai perbedaan, menjaga etika, serta membangun solidaritas. Mahasiswa memegang peran strategis sebagai agen persatuan, simbol toleransi, dan pengguna bijak media sosial. Ancaman seperti radikal dan hoaks harus dihadapi dengan literasi digital dan pendidikan karakter. Kerukunan bukan sekedar kewajiban hukum, melainkan tanggung jawab moral setiap warga negara. Jadi kita dalam menjaga kerukunan ini mulai dari pertama dari diri kita sendiri yang utama, dengan cara membangun nilai-nilai positif dan tidak ada yang namanya sara. Lalu baru kita masuk ke lingkungan terdekat seperti keluarga dan lingkungan sekitar. Baru kita masuk lingkungan kampus kita, yaitu kita sebagai mahasiswa contohnya, dan baru ke lingkup nasional dengan menjaga kerukunan. Dan ini adalah daftar referensi jurnal ilmiah yang saya gunakan untuk menyusun materi tersebut. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.